Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Oke, kita akan bahas masalah tentang ada kritik dari sahabat tani kita ya, yang mengatakan, Pak, mana ada Pak, di saat kopi masih berbuah itu justru Pak nitrogen tetap dibutuhkan Pak, bukan hanya kalsium dan kalium aja begitu. Itu kebiasaan dari komentator kita itu ya, itu kebiasaannya mereka ambil dari zamannya ya, dari dulu udah saya duluan tahu juga gitu ya, bahwa banyak petani kopi kita ini mengira di saat kopi lagi masa pembuahan atau mendekati pasca panen ya, atau bisa dibilang buah merahnya sudah mulai muncul-muncul gitu ya, walaupun belum merata, itu sudah waktunya katanya berikan nitrogen Pak, jangan kalium aja, jangan kalsium aja, itu nggak cukup. Itu salah sahabat tani. Kenapa salah? Orang toh saya udah coba jauh-jauh hari, bertahun-tahun lalu saya udah coba itu sahabat tani. Itu makanya di sini saya beri ungkapan yang berbeda pada sahabat tani. Kita kan sebagai petani ini kalau lama-lama kita harus cerdas, harus kita teliti gitu ya. Kita teliti, jangan kita hanya ikuti budaya ngikut-ngikut orang begitu sahabat tani. Orang bagaimana orang memakai pupuk ya harus ini harus itu, kita ikut-ikut saja begitu sahabat tani ya, tanpa kita tahu secara detail bagaimana dan bagaimana akhirnya begitu sahabat tani. Jadi begini ya, ini saya luruskan lagi kepada komentator yang kemarin komen omong kosong katanya kan gitu, katanya turun ke lapangan mana, lapangan terbang katanya kan gitu ya sahabat tani ya. Ya saya hargai sahabat tani, tapi saya sebenarnya mungkin saya ini orang yang dangkal ya, berilmu dangkal ya, sama seperti Pak KDM bilang, kadang-kadang orang ilmu dangkal inilah lebih bermanfaat daripada orang yang dalam ya. Orang dalam itu artinya orang yang banyak ngomong begitu tapi isinya kosong gitu ya, dan lalu tidak berani mengonten gitu sahabat tani ya. Jadi ini saya termasuk fans beratnya Pak KDM ini, Gubernur Jawa Barat, luar biasa ya. Malah saya iri sama gubernur di sana ini, kalau bisa gubernurnya bisa ditukar ya, saya mau tukar lah gubernurnya dari Jabar tadi ke Aceh, dan gubernur dari Aceh bisa ke Jabar kalau diizinkan ya sahabat tani ya. Oke, begini sahabat tani, kebiasaan petani kopi di kami ini sahabat tani, setiap apa-apa dikit-dikit pupuknya nggak boleh tinggal itu nitrogen ya, nggak boleh tinggal urea, baik pemupukan di masa mau berbunga, di saat sudah jadi buah, dan di saat menjelang panen, itu selalu nitrogen itu ikut campur begitu sahabat tani. Padahal nggak tahu, memang kelihatan biasa aja ya, di saat buah lagi lebat, lagi melimpah, belum banyak merahnya, itu masih terlihat biasa-biasa saja, nggak ada efek samping. Tetapi sahabat tani akan lihat nanti setelah masuk musim panen raya, merah merata, nah di situ akan terlihat tanaman kopi kita drop, cabangnya kering, batangnya kering ya, seperti di video saya sebelumnya sahabat tani. Itu salah satu langkah yang saya kira itu pun saya ambil juga dari kebiasaan petani. Jadi saya juga mengira di saat itu pokoknya nitrogen itu jangan tinggal, baik itu lagi masa pembungaan, baik itu sudah berbentuk kecambah buah di ranting, baik itu setelah masuk panen, baik itu pas di saat mulai panen melimpah begitu. Itu rupanya salah sahabat tani ya. Itu makanya cobalah kita berkomentar itu biasakan, simak full biar nggak salah paham, ntar nanti malu sendiri situ ya kan. Jadi oke kan, kita bahas sahabat tani ya, kenapa di saat kopi masuk masa panen, sudah mulai nampak panen, itu kenapa nitrogen dihentikan atau urea dihentikan? Ada beberapa hal yang akan terjadi sahabat tani. Sebagaimana kita tahu, manfaat nitrogen ini kan untuk pertumbuhan sahabat tani ya. Nitrogen ini untuk pertumbuhan baik di masa vegetatif dan masa generatif. Namun pemakaian pupuk nitrogen ini punya batas dan waktu sahabat tani. Artinya apa? Apa yang dibutuhkan oleh kopi kita di saat sedang berbuah. Misalnya ada gejala buahnya menguning, ada gejala buahnya hijau pudar ya, ada juga gejala buahnya gampang rapuh. Nah itu kalau kita paksa beri nitrogen, semakin rapuh sahabat tani ya. Nitrogen itu apa Pak? Ya urea atau ZA. Itu semakin rapuh buahnya.
Makanya kalau hari ini sahabat tani di kebun sahabat tani wah buahnya banyak, begitu masa panen kok buahnya malah sedikit, itu sudah banyak yang rontok pada sebelumnya, ya. Karena kan sifat pupuk kimia ini kan memaksa, ya, memaksa, selalu saya bilang memaksa dan merangsang. Kalau kita tidak tahu tata cara dan penggunaannya asal-asalan, justru bisa menghancurkan tanaman kita sendiri sahabat tani. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaat pupuk nitrogen ini itu untuk pertumbuhan itu sangat layak dan cocok digunakan di saat kopi sudah masuk penghabisan panen atau sudah mau habis panen sahabat tani, atau mau mulai lagi mau masuk pembungaan, bukan di saat masa pembungaan. Karena kalau di saat masa pembungaan sahabat tani beri nitrogen, rontok dia, terbakar, ya. Terlebih kalau sahabat tani memberi secara berlebihan, tidak mengetahui ukuran dan takarannya, ya, itu semakin fatal ya sahabat tani ya. Oke, di saat kopi masih berbuah, sudah masuk masa panen, kenapa harus dihentikan nitrogen sahabat tani? Supaya mengurangi yang namanya kerontokan yang akan terjadi. Karena di saat kopi lagi masa berbuah, kopi tidak membutuhkan nitrogen, tapi kopi lagi memfokuskan pemasakan buah untuk panen. Jadi yang harus kita fokuskan adalah bagaimana supaya buah itu tahan, merahnya bagus, kualitasnya bagus. Ya dengan cara bagaimana? Ya dengan cara beri kalsium. Nah, dan kalium. Loh Pak, kalau kalsium sama kalium ini kalau kita beri sekaligus saja atau di mix begitu bagaimana Pak? Kalau saran saya sahabat tani, sebaiknya jangan di mix. Ya, sebaiknya jangan dicampur-campur sahabat tani. Kita gunakan secara tunggal aja. Ya. Dan lebih gampangnya kita ya cukup kita pakaikan aja kalsium cair dan kalium cair, ya. Karena kalau kita gunakan alat sprayer kan lebih cepat. Ya, begitu sahabat tani ya. Dengan melakukan penyemprotan langsung ke daun dan buah, begitu sahabat tani. Jadi hentikan penggunaan nitrogen. Kalau tidak nanti akhirnya begitu panen nanti, ya siap-siap aja kopinya rusak seperti video saya sebelumnya ya, bakal rusak dan hasilnya menurun total. Kalsium dan kalium sahabat tani sangat dibutuhkan dan sangat dianjurkan di saat kopi berbuah dan memasuki masa panen. Nah, manfaat pentingnya apa Pak dari kalsium? Manfaat pentingnya yaitu bisa membentuk dinding sel. Artinya membentuk dinding sel ini supaya buahnya kokoh ya, selnya kuat, buahnya kokoh, dan begitu tersentuh kulit tidak gampang rontok, begitu. Itulah gunanya kalsium sahabat tani. Dan juga kalsium ini sebagai transportasi nutrisi ya, sebagai jalannya masuknya nutrisi kepada buah kopi tersebut, sehingga buah kopi tadi warnanya bertekstur menjadi merah merona, tidak kuning lalu rontok, begitu sahabat tani. Nah itu kalau di tempat sahabat tani mengalami buahnya kuning lalu rontok, nah itu berarti bisa jadi kalsium, dan juga bisa jadi karena overdosis pupuk kimia sahabat tani ya. Jadi bisa beragam masalah sahabat tani. Dan juga kalau sahabat tani beri kalsium ini, itu kualitas buahnya bagus, bobotnya berat, begitu sahabat tani. Bobotnya berat, kualitasnya bagus, bijinya pun gemuk ya, dan apalagi rasanya wow ya, luar biasa ya sahabat tani. Terus sahabat tani, manfaat penting kalsium ini sahabat tani itu memberi ketahanan supaya tanaman kopi kita di saat masuk panen raya tidak stres. Tidak stres itu bagaimana Pak? Rantingnya tidak kering, batangnya kokoh ya. Nah, cabangnya kokoh, tidak mudah rapuh sahabat tani. Jadi jangan diberikan nitrogen. Kalau kita berikan nitrogen, yang tadi cabangnya kuat menjadi rapuh sahabat tani. Jadi hati-hati menggunakannya. Makanya gunakan pupuk ini sesuai apa yang dibutuhkan tanaman kita, bukan sesuai kemauan kita sahabat tani ya. Nggak boleh seperti itu. Nah, kita masuk ke kalium supaya sahabat tani tahu bedanya mana kalsium mana kalium ya. Kalau kalium ini kan mengandung apa ya, protein ya, protein kimia atau sintetis sahabat tani, yang berguna ya sudah pasti untuk menghasilkan atau memberi karbohidrat kepada biji kopi tersebut. Nah ya, jadi karbohidrat ini kan memang dari karbohidrat ini bisa menentukan bahwa kopi kita ini rasanya bagaimana
Nah gitu, dia bisa kita lihat kalau kekurang kalium. Kalau kita ambil buah kopi yang merah, kita rasa kan kulit buah kopi ini kan manis ya sahabat tani ya, ada dagingnya ya, itu biasa manis. Tapi kalau sahabat tani rasa seperti hambar ya, tidak terlalu manis, itu tandanya kekurangan kalium sahabat tani. Garis miring, kualitas buahnya sudah kurang bagus, maka itu patut diberi kalium, jangan nitrogen ya. Kalium dan kalsium itu sama-sama mempertahankan supaya bobot buah, kualitas buah, dan hasil panen terus bertahan dan melimpah sahabat tani. Makanya kalium saya sebut kemarin itu sama-sama berperan aktif dan penting. Jadi kalau sahabat tani hanya beri kalsium, nggak ada kalium juga sama saja, kurang baik ya. Lebih baik dia kalsium dan kalium. Kalau memang kesulitan model tabur, boleh beli yang cair sahabat tani, bisa kita langsung spray ya, pakai tangki ya kan, lebih cepat, lebih gampang dan efisien sahabat tani. Dan juga kalium ini bisa membesarkan buah atau meningkatkan bobot buah. Jadi sahabat tani yang sudah terbiasa ya, dari buah ceri digiling jadilah gabah basah, dijemur jadilah gabah kering, dan diolah lagi jadilah biji kering ya, jadilah biji kering. Itu nilai jualnya atau bobot beratnya lebih berat daripada tanaman kopi kita yang nggak pernah diberi kalium sahabat tani ya. Tetapi di sini sahabat tani perlu tahu, penganjuran penggunaan pupuknya itu harus tahu, jangan sampai berlebihan, karena pemupukan kopi ini, kopi tidak suka dengan pupuk kimia yang berlebih, terkecuali kalau memang organik bebas sahabat tani ya. Tapi organiknya lihat-lihat juga, kalau komposnya dari ternak lembu atau kambing ya, itu jangan sampai mentah-mentah kita beri, tapi biarkan dulu dia matang atau sudah masak ya komposnya, baru sudah layak kita berikan ke tanaman kopi kita. Nah itulah dia sahabat tani. Jadi ini supaya sahabat tani tahu, saya akan beritahu supaya singkat aja lah ya, supaya singkat aja. Gejala-gejala kekurangan kalsium dan kalium itu apa Pak? Ya seperti misalnya Pak ya, di kebun kita melihat kopinya berbuah sangat kecil sekali, kecil tidak senormal biasanya. Nah itu bisa jadi karena kekurangan kalsium dan kalium ya. Habis itu sahabat tani, apalagi gejala kekurangan yang nampak, yaitu buahnya yang mudah gugur ya, ditiup angin gugur, kena sentuhan kulit kita gugur. Nah itu tandanya memang sudah jelas kalsium dan kaliumnya memang sudah kurang, jadi perlu ditambah sahabat tani ya, atau diberi. Oke, jadi kalau misalnya tanaman kita memang kekurangan kalsium dan kekurangan kalium, itu sangat gampang terserang oleh penyakit. Di saat tanaman kita disambar, dihambat oleh penyakit, maka buahnya akan gugur, malah belum merah sudah keburu gugur sahabat tani ya. Itu tanda-tandanya sahabat tani ya. Dan sudah pasti kemana nanti akhirnya terjadilah yang namanya penurunan hasil panen, panennya akan menurun sahabat tani. Nah itu manfaat pentingnya kalsium dan kalium. Jangan berikan nitrogen atau urea. Jadi kita memberi pupuk ini harus tahu apa yang dibutuhkan tanaman kita. Jangan maunya suka-suka kita, jangan maunya kita ikuti bagaimana petani sana melakukan, kita ikut saja begitu ya. Padahal petani sana kemungkinan salah caranya, akhirnya tanaman kopinya rusak dan mati, punya kita pun ikut mati. Oke sahabat tani, jadi sampai ke situ saya akan teliti secara detail. Jadi masalah anggapan sahabat tani, asumsi sahabat tani menerima atau tidak, yaitu hak pribadi ya. Yang jelas saya mengatakan, mengungkapkan dari channel ini melalui fakta yang terjadi, bukan melalui ilusi, bukan melalui halusinasi sahabat tani ya. Makanya itu saya berbagi pada sahabat tani sini dengan jujur, supaya sahabat tani sukses dan berhasil. Apalagi nih petani kopi Arabica ini sudah mulai banyak berkembang, saya tengok ya, se-Indonesia ini sudah mulai ada masyarakat yang mulai menanam kopi Arabica. Itu pun menurut dari MDPL masing-masing ya sahabat tani ya. Kalau nggak sesuai MDPL jangan dipaksa, karena ya kopi ini tercipta sudah dari kodratnya ya. Misalnya kalau di bawah 800 itu ya cocoknya Robusta, tapi kalau di atas 800 berarti cocoknya Arabica. Begitu aja kesimpulannya sahabat tani, tidak serumit apa yang Anda pikirkan. Oke, di tahun 2023 kemarin kita melakukan perkumpulan di Lok Sumloe ya.
Jadi semuanya kita lakukan perkumpulan bersama Bapak penyuluh pertanian ya dari Jakarta juga hadir ya, mengenai tentang pupuk urea ini sahabat tani. Di mana pupuk urea ini memang tidak diperbolehkan dipakai di saat kopi lagi berbuah karena sudah berbeda tujuan, sudah beda fungsinya. Dan urea ini tidak dianjurkan di saat musim panen. Karena apa? Karena bisa merotokkan buah kopi, karena buah kopi kita tidak meminta pertumbuhan di saat buah mendekati panen, tetapi tanaman kopi kita membutuhkan nutrisi tambahan seperti kalsium dan kalium sahabat tani. Jadi jangan kita sampai buang-buang duit kita untuk membeli pupuk yang ternyata fungsinya bukan untuk itu gitu, malah fungsinya ke lain gitu ya, hingga merugikan kita sendiri. Jadi di masyarakat kami nih sahabat tani banyak sekali kasus-kasus seperti itu sahabat tani. Apa-apa dikit-dikit urea jangan tinggal, apa-apa dikit urea jangan tinggal begitu. Padahal mereka tidak mau mendalami bagaimana sih efek terakhirnya, bagaimana setelah kita beri urea ini di saat kopi lagi berbuah, bagaimana efek ke depan. Itu banyak kan masyarakat kita tidak mau tahu ke situ gitu sahabat tani. Disinilah saya ungkapkan supaya sahabat tani mulai tahu, harus tahu. Nah, kita harus cerdas di sini sahabat tani, kita harus cerdas. Boleh sahabat tani mengkomen saya, boleh, tapi ya dengan itu tadi pengalaman pribadi. Nah, yang pertama, yang kedua harus dengan secara rinci gitu. Kita kan menggunakan pupuk ini kan harus tahu tujuannya, karena masing-masing nama pupuk ini sudah ada tujuannya, seperti N tujuannya apa, P tujuannya apa, K tujuannya apa, CA tujuannya apa, kan kita harus tahu di situ sahabat tani ya. Nih saya kasih tahu kejadian fatal untuk sahabat tani nih ya, saya kasih tahu pemberian urea di saat kopi lagi berbuah. Pupuk urea ini itu membuat buah-buah kopi kita ini kandungannya terganggu sahabat tani, terganggu gitu. Yang seharusnya batang kopi kita lagi fokus untuk buah supaya merah, kita beri nitrogen, terpecah fokus ya, terganggu, sehingga apa yang terjadi? Buah rontok sahabat tani. Dan juga karena kita tahu urea itu manfaatnya beda, sehingga akhirnya akar kopi kita rusak. Kalau sudah akarnya rusak, sebagaimana kita tahu tanaman itu sumber asupan nutrisi diserap melalui akar. Kalau itu sudah terganggu, sudah pasti batang, cabang, dan buah akan mengering sahabat tani. Nah, silakan deh sahabat tani coba saja di saat di tempat sahabat tani lagi masuk panen atau pembuahan ya, jangan berikan nitrogen, cukup berikan kalsium sama kalium ya. Coba lihat dampak ke depannya, luar biasa. Karena kita ini bukan asal ngomong sahabat tani, kita selain mendengar, kita turun ke lapangan, kita lihat macam mana gitu, apakah benar yang dikatakan orang itu bahwa gini-gini bisa begitu gitu. Kita turun ke lapangan, kita tengok, wah benar. Jika memang tidak, kita tengok, wah berarti tidak benar. Ya udah, akan saya bagi ke konten ini gitu ya, akan kita bagi ke konten ini sahabat tani. Jadi tidak ada asal-asalan, dan alhamdulillah banyak sekarang yang ngikut ke channel saya, alhamdulillah banyak yang berhasil. Alhamdulillah, saya doakan melimpah terus ya, dan terus membahagiakan keluarga Anda semua di sana ya. Karena hidup ini sangat keras, maka sahabat tani pun harus bekerja dengan keras, jangan malas-malasan sahabat tani ya. Oke, saya rasa hanya itu aja sahabat tani ya, mudah-mudahan lengkap dan mudah dipahami oleh sahabat tani tentang pentingnya kita stop nitrogen di saat kopi dalam masa pembuahan atau dalam masa pemasakan buah ya. Semoga ini memotivasi, dan sahabat tani kalau bisa dicoba, jangan hanya sekedar mendengar, tapi coba supaya sahabat tani mengerti, supaya sahabat tani lihat dengan mata kepala sendiri apakah yang saya katakan benar atau salah ya. Nanti kalau memang ada sesuatu yang salah, boleh silakan nanti komen lagi, saya akan saya benahi lagi dan akan saya perbaiki lagi ya. Namanya kita manusia ini kan nggak ada yang sempurna ya sahabat tani ya, terkecuali yang mungkin para penghujat ya. Kalau para penghujat ini ya memang dia selalu merasa sempurna dan merasa lebih baik daripada siapapun begitu. Nah, itu tidak patut kita tiru ya, seperti itu. Oke lah sahabat tani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.